Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pak De Cokro menyerang Saka Mahesa dengan membabi buta. Saka berusaha mengelak semua serangan ayahnya sebisa mungkin hanya menggunakan tangan kosong. Dia tidak sampai hati menyerang balik ayahnya. Pikirannya masih tidak menyangka ayahnya akan tega menyerang dirinya. Pengikut Kiai Haryo yang lain tidak berani mendekati Pak De Cokro. Sabetan goloknya yang menggila dan tak tentu arah membuat mereka urung menolong Saka. Lama-kelamaan, Pak De Cokro kehabisan energi akibat ulahnya sendiri. Dia meluru dan menjadikan lutut sebagai tumpuan. Tangan kanannya menancapkan golok ke atas tanah sekaligus sebagai tumpuan tangan. Melihat hal tersebut, Saka bergerak mendekati ayahnya hendak mengajaknya berdiskusi. Ayah, berhentilah. Aku ini anakmu sendiri. Kumohon, aku tidak ingin melawan ayahku sendiri. Aku ingin berbakti kepadamu. Pinta Saka dengan tatapan meminta sepenuh hati. Kamu bukan anakku. Lawan saja aku biar segera jelas siapa yang akan jadi pemenangnya. Jawaban Pak De Cokro membuat Saka terhenyak. Bukan anak ayah, maksud ayah? Tanya Saka. Dia tidak paham maksud ayahnya. Kamu hanya anak tiriku yang tidak tahu terima kasih. Sudah kubesarkan hingga sebesar sekarang. Tapi disuruh nurut saja tidak mau. Bahkan mempersulit langkahku. Saka sangat kaget dengan kenyataan yang baru saja didengarnya. Selama ini dia mengira bahwa Pak De Cokro adalah ayah kandungnya. Namun Saka tak peduli. Dia kembali mencoba mengajak ayahnya berbicara. Maaf jika aku telah mengecewakanmu dan menjadi anak tiri yang tidak tahu balas budi. Namun ya, kumohon berhentilah, jangan mengikuti hawa nafsumu. Ayo kembali seperti dulu. Menetapi agama secara benar, jangan pernah mengguruiku. Aku lebih tahu tentang hakikat hidup dibanding kamu, anak kemarin sore. Hati Pak De Cokro benar-benar telah membatu. Diberi nasihat seperti apapun, ibarat angin lalu, Saka memilih untuk mendekat lebih dekat lagi. Bermaksud mengambil golok yang dibawa Pak De Cokro yang dia kira tidak akan menyerangnya lagi. Namun tanpa diduga, Pak De Cokro tiba-tiba bangun mencabut goloknya dari tanah dan langsung menebaskan ke arah Saka hingga mengenai lengannya. Darah segar seketika mengucur, beberapa orang yang melihat berteriak histeris. Saka terhuyung-huyung sembari memegang lengannya yang mengucurkan darah. Panji yang baru saja datang dari mengambil tikar di rumahnya, langsung menyerang Pak De Cokro. Dia tak lagi punya rasa hormat sedikit pun. Rasa hormatnya telah menguap saat melihat dengan mata kepala sendiri Saka dilukai. Pak De Cokro masih melawan sekalipun nafasnya sudah kembang kempis. Tiba-tiba dia hendak menancapkan goloknya di tubuh Panji. Tetapi Panji menyadarinya dan menendang tangan Pak De Cokro sekuat tenaga sembari melakukan tendangan memutar tepat mengenai tubuh Pak De Cokro, membuatnya terkapar. Di saat yang bersamaan, golok yang tadi terpental ke atas meluncur ke bawah dan tepat menancap di dada Pak De Cokro. Golok tersebut menancap persis di dada sebelah kiri Pak De Cokro. Orang-orang yang melihatnya berteriak histeris. Bude Sumi langsung menghampiri suaminya tersebut. Lalu diangkatnya kepala suaminya dan diletakkan di pangkuannya. Namun Pak De Cokro tidak merespon apa-apa lagi, dia hanya ngorok sebentar lantas diam tak bergerak. Pak Ne, teriak Bude Sumi. Dia lantas menangis meraung-raung menyadari suaminya telah berpulang dengan cara mengenaskan akibat ulahnya sendiri. Namun nasi sudah menjadi bubur, disesali seperti apapun, semua sudah terlanjur terjadi. Pengikut Kiai Haryo segera merawat jenazah Pak De Cokro. Umi Siti mendekati Bude Sumi dan berusaha menenangkannya agar tidak terlalu berlebihan dalam berdukanya. Sementara Wuri sedang mengurus Saka yang hampir pingsan karena kehilangan banyak darah. Sekalipun terluka, Saka masih bersyukur karena golok ayahnya tidak memotong lengannya, hanya menggoresnya saja. Meskipun luka itu tidak terlalu dalam, tetapi menyebabkan pendarahan cukup banyak. Dengan telaten, Wuri mengobati lukanya dan menghentikan pendarahannya. Diawasi oleh Panji dari kejauhan. Mas, aku mohon jangan mati. Jika kamu tidak ada, bagaimana aku akan melanjutkan hidup? Tidak tahukah kamu bahwa saat mendengarmu mengatakan jika kamu punya rasa terhadapku, aku sangat bahagia. Belum sempat aku menjawabnya. Kenapa kamu sekarang seperti ini? Aku mohon sadarlah. Ucap Wuri yang mengira Saka pingsan karena dari tadi tidak merespon apapun. Wuri menitikan air mata di sela-sela aktivitasnya dan mengenai pipi Saka. Saka membuka matanya yang sedari tadi terpejam, lalu melihat ke arah Wuri yang duduk bersimpu di sebelahnya. Kenapa kamu menangis, Wuri? Mas Saka, kamu sudah sadar? Aku tidak pingsan, Wuri.
Sedari tadi aku sadar. Waduh, berarti Mas Saka dengar semua ucapanku tadi. Mau ditaruh di mana mukaku? Ucap Wuri dalam hati. Wuri menjadi salah tingkah sendiri. Saka yang menyadari kegelisahan Wuri justru menggunakan kesempatan tersebut untuk meledek Wuri. Tidak usah salah tingkah seperti itu. Aku tidak mendengar apapun darimu. Wuri tentu saja makin salah tingkah karena itu berarti Saka tadi mendengar ucapannya. Saka menjadi kasihan melihat wajah Wuri yang memerah karena malu. Oh iya, apakah ayah sudah berhasil dilumpuhkan? Tanya Saka kemudian. Dia tadi tidak melihat saat terjadi perkelahian antara Panji dan ayahnya. Selepas terkena golok, dia dibawa ke belakang oleh Kiai Haryo untuk dirawat Wuri. Pakde Cokro meninggal Mas. Dia terluka akibat terkena goloknya sendiri. Ucap Wuri dengan lirih. Bagaimanapun dia merasa sedih Pakdenya berakhir seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saka hanya mampu mengucapkan kalimat istirjah dan berusaha menguatkan hatinya sendiri. Dia sebenarnya terpukul dengan kepergian ayah tiri yang sudah dianggap seperti ayah kandung. Panji mendekat dan menghampiri Saka. Sabar Saka, ayahmu tidak selamat. Sekarang jenazahnya sedang diurus. Mendengar kata tersebut, Saka duduk dari posisi tidurnya lalu berdiri. Mas Saka mau kemana? Mas kan masih terluka. Tanya Wuri. Ada nada khawatir dari pertanyaannya. Aku hendak melihat jenazah ayahku untuk terakhir kalinya. Seperti apapun akhirnya, dia pernah membesarkan dan merawatku dengan sepenuh hati. Aku tetap menghormatinya sampai kapanpun. Aku tidak membenci orangnya. Aku hanya tidak setuju dengan perbuatannya. Wuri makin sedih mendengar ucapan Saka. Dia tidak bisa membayangkan seandainya dirinya berada di posisi Saka. Saka tak mempedulikan apa-apa lagi. Dia berjalan menuju ke halaman masjid dan ternyata jenazah ayahnya sudah selesai dikafani. Saka menghampiri jenazah ayahnya dan melihat wajah ayahnya untuk yang terakhir kali. Sekuat hati dia mencoba menahan air mata yang hendak mengalir di pipinya. Sekalipun dia diperlakukan dengan tidak baik oleh ayahnya akhir-akhir ini, tak ada sedikit pun dendam di hatinya. Akhirnya jenazah Pakde Cokro dimakamkan di pemakaman yang terletak di dekat masjid. Setelah kematian suaminya, Bude Sumi memilih ikut tinggal di lingkungan masjid bersama Wuri dan pengikut Kiai Haryo yang lain. Dari kejauhan Karto melihat semua kejadian yang timbul akibat ulah Pakde Cokro, sekaligus mengamati Kiai Haryo beserta pengikutnya untuk dilaporkan kepada Kisuro. Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Karto kembali ke padepokan. Bagaimana hasilnya Karto? Tanya Kisuro saat Karto menghadap untuk melaporkan hasil pengamatannya terhadap rombongan Kiai Haryo. Kisuro, tadi saya sudah melakukan tugas yang engkau berikan. Hasilnya Wuri ada bersama Kiai Haryo dan pengikutnya. Lebih parahnya lagi, Wiryo dan anak buahnya juga ikut bergabung sehingga rombongan Kiai Haryo makin kuat. Tidak hanya itu, saya membawa berita yang lebih menghebohkan lagi. Apa itu? Cokro sudah mati. Apa? Mana mungkin? Dia tadi pagi masih di sini dan ikut latihan bersama pasukanku. Mana mungkin dia mati? Aku tidak bohong Ki. Aku melihatnya mati terkena goloknya sendiri saat dia hendak membunuh Saka. Saka, bukankah dia itu anaknya? Benar, tapi Saka bukan anak kandungnya. Dia hanya anak tiri. Ceritanya Cokro mendengar Saka mengumandangkan azan dan dia tidak senang karena tahu kalau Kisuro pasti akan marah jika mendengarnya. Dia lantas hendak membunuh Saka, tetapi dia justru yang terbunuh. Kisuro tampak tidak peduli dengan berita kematian Cokro. Dia lebih antusias mendengar bahwa Kiai Haryo ada di masjid karena itu artinya akan mudah baginya untuk menyerang Kiai Haryo dan mengambil Wuri kembali. Karto, sekarang kamu siapkan seluruh pasukan yang ada. Besok pagi kita serang Kiai Haryo dan dapatkan Wuri kembali. Bagaimanapun caranya, Wuri harus jadi milikku. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.